Berjumpa lagi semuanya yang sedang berkumpul di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berniat untuk memasuki bola cahaya. Lalu Xiao Yan juga pada saat ini telah mengeluarkan Cimi dan Xiao Yan pada saat ini segera memandang ke arah Cimi. Cimi pada saat ini melihat ke sekeliling dan sosoknya pada saat ini tampak kening. Setelah beberapa saat Cimi pada saat ini tertawa dan berkata bahwa para idiot dari alam iblis keabadian ini masih tetap sama. Dari apa yang dikatakan oleh Cimi, hal tersebut menunjukkan bahwa Cimi tampaknya benar-benar mengenali tempat ini. Jika dilihat dari ekspresinya, Xiao Yan juga menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Cimi ini adalah sebuah kebenaran. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Cimi bahwa Cimi seharusnya memiliki yang tidak terhitung jumlahnya. Apakah ada klon lain yang Cimi letakkan di dunia kuno keabadian iblis? Cimi pun segera menjawab bahwa itu tentu saja ada. Dirinya ingat jumlahnya cukup banyak, tetapi sebagian besar klon telah kehilangan kontak dan masing-masing memiliki rohnya sendiri. Namun meskipun begitu dirinya tidak bisa merasakannya terkecuali Cimi bertemu dengan klon miliknya. Bahkan meskipun Cimi bertemu pasti akan ada pertempuran di antara mereka. Masing-masing dari klon Cimi pada saat ini benar-benar telah memiliki kesadaran spiritual mereka sendiri. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam dan Xiao Yan tidak menanggapi perkataan dari Cimi. Xiao Yan segera beralih ke tubuh dari iblis keabadian Daozi. Xiao Yan telah mengembalikan kendali atas tubuh fisiknya dan pada saat ini iblis keabadian Daozi bisa bergerak dengan bebas. Tentu saja Xiao Yan juga bisa mendapatkan kembali kendali selama pikiran Xiao Yan bergerak. Xiao Yan pada saat ini lanjut bertanya kepada iblis keabadian Daozi. Xiao Yan ingat pada saat sebelumnya iblis keabadian Daozi menjelaskan sesuatu kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa sosoknya telah diperintahkan oleh orang suci di alam iblis keabadian. Xiao Yan berniat untuk pergi ke sana dan Xiao Yan segera bertanya berapa jauh ke tempat tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat tersebut dengan kecepatan ini? Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena pada saat ini kecepatan menyeret bola cahaya ke depan benar-benar terasa lambat. Bahkan kecepatan ini tidak ada 1/10 dari kecepatan normal Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini khawatir jika mereka akan menghabiskan waktu hingga ratusan tahun dalam perjalanan. Sementara itu di sisi lain mata iblis keabadian Daozi pada saat ini terlihat sedikit gemetar. Setelah dirinya mendapatkan kembali atas tubuhnya pada saat ini sosoknya masih tampak terlihat ketakutan di hadapan Xiao Yan. Namun meskipun begitu dirinya sepertinya melihat secerkah harapan untuk bisa bertahan hidup. Dirinya pada saat ini sangat percaya bahwa selama dirinya bisa kembali ke alam orang suci keabadian dan iblis, tampaknya masih akan ada peluang baginya untuk bertahan hidup. Sosoknya pada akhirnya lanjut berbicara kepada Xiao Yan bahwa ada lubang cacing yang tidak jauh di depan. Diperlukan waktu sekitar 5 tahun untuk bisa mencapai alam orang suci iblis keabadian. Mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini sedikit berpikir lebih serius. 5 tahun ini berada dalam rentang yang masih bisa diterima oleh Xiao Yan. Jika saja waktu yang ditempuh akan lebih lama, Xiao Yan berencana untuk meninggalkan bola cahaya ini dan melesat pergi sendirian. Bola cahaya ini memiliki ukuran yang tidak kecil dengan ukuran berkisar antara ribuan meter. Bola cahaya ini juga lebih dari cukup untuk bisa menampung puluhan ribu sosok. Xiao Yan pun memperhatikan bola cahaya tersebut dan mata Xiao Yan pada saat ini segera tertuju pada belasan sosok yang berjuang untuk menyeret bola cahaya. Mereka pada saat ini tampak seperti sapi perah yang diperintahkan dan tidak bisa melawan. Xiao Yan pun segera bertanya apakah mereka adalah orang-orang kuat dari dunia lain yang dipenjara oleh semua orang suci iblis keabadian. Iblis keabadian Daozi pada saat ini mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini melihat adanya 3 tanda hitam berbentuk berlian di antara alis setiap orang.
Iblis keabadian Daozi pada saat ini segera menjelaskan bahwa mereka semua telah diracuni, mereka perlu menelan penawarnya setiap 10 tahun sekali, jika tidak maka segel penjara dan racunnya akan pecah dan pada saat yang sama mereka akan mati mendadak. Selain itu menggunakan banyak kekuatan di dalam tubuh tanpa izin dari iblis keabadian Daozi juga akan memicu segel penjara ini aktif. Xiao Yan sedikit merenung sebelum akhirnya Xiao Yan segera bertanya apakah ada cara untuk mengatasinya. Begitu Xiao Yan mengatakan hal ini belasan sosok yang menarik bola cahaya seketika memandang ke arah Xiao Yan. Mereka tampaknya melihat harapan kelahiran kembali dari perkataan Xiao Yan. Sementara itu iblis keabadian Daozi pada saat ini tersenyum pahit dan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu metode untuk memecahkannya. Iblis keabadian Daozi hanyalah antek yang berada di alam orang suci iblis keabadian. Oleh karena itu dirinya tidak memiliki hak untuk mengetahui rahasia seperti itu. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan pada saat ini dengan ekspresi acuh tak acuh segera bertanya apakah itu memang benar. Biarkan Xiao Yan mencari jiwanya untuk melihat apakah iblis keabadian Daozi benar atau tidak. Iblis keabadian Daozi pada saat ini tampak terlihat ketakutan hingga hampir menangis. Sosoknya lanjut berkata bahwa setiap perkataannya dikatakan dengan benar. Dirinya juga pada saat ini benar-benar tidak berani berbohong kepada senior. Xiao Yan pada saat ini terdiam dan tentu saja Xiao Yan pada saat ini hanya ingin menakuti iblis keabadian Daozi. Xiao Yan juga pada saat ini tidak melanjutkan bertanya kepada iblis keabadian Daozi. Bahkan jika Xiao Yan memiliki metode untuk memecahkannya, Xiao Yan tidak benar-benar berniat untuk melepaskan mereka. Xiao Yan pada saat ini hanya harus fokus pada melindungi dirinya sendiri. Sementara itu Cimi di samping pada saat ini tertawa terbahak-bahak melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Cimi pada saat ini merasa bahwa dirinya tidak lagi sendirian. Ada tubuh lain yang pada saat ini dikendalikan oleh Xiao Yan dan dirinya benar-benar dijadikan boneka oleh Xiao Yan. Melihat Cimi yang tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan pada saat ini seketika menoleh. Xiao Yan lanjut berkata kepada Cimi sebaiknya Cimi memberikan Xiao Yan 5 tetes esensi darahnya. Cimi yang tertawa tiba-tiba terhenti sebelum akhirnya keselak dan terbatuk berkali-kali. Cimi lanjut bertanya apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak berbicara dan hanya menatap ke arah Cimi dengan dingin. Cimi pada akhirnya mengerutkan bibirnya hingga pada akhirnya dirinya benar-benar menyerahkan 5 tetes esensi darah miliknya. Xiao Yan segera menyapu bersih dan langsung menelan kelima tetes esensi darah tersebut dalam satu tegukan. Cimi pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan kaget dan dirinya bisa merasakan aura yang keluar dari tubuh Xiao Yan. Dirinya segera mengerti apa yang pada saat ini sedang dilakukan oleh Xiao Yan. Cimi pada saat ini berpikir di dalam benaknya bahwa jika Xiao Yan memadukan darah dewa asli, maka Xiao Yan akan memiliki kekuatan untuk meledakkan tubuhnya jika dirinya tidak berhati-hati. Begitu melihat dan merasakan momentum agung yang pada saat ini terpancar dari tubuh Xiao Yan, sosok Cimi terdiam. Kekuatan fisik Xiao Yan sendiri sudah sangat kuat dan dengan 3 jantung guntur yang saling melengkapi sepertinya bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menekan esensi darah dewa asli. Cimi pada saat ini benar-benar tampak melotot karena Cimi belum pernah melihat hal ini. Cimi juga pada saat ini menggelengkan kepalanya dan bergumam di dalam hatinya bahwa langkah ini sangat beresiko. Bahkan jika Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk berhasil. Namun sesaat kemudian ketika Cimi melihat Xiao Yan berhasil menyatukan esensi darahnya, Cimi benar-benar terkejut dan pada saat ini hanya bisa ternganga. Tentu saja Cimi juga tidak tahu bahwa ini adalah kesekian kalinya Xiao Yan menyerap esensi darah dari dewa asli. Ketika Xiao Yan melakukan hal ini sebelumnya Cimi telah berada di alam dewa kuno. Xiao Yan pada saat itu berada di ujung utara dan Cimi benar-benar tidak mengetahui hal tersebut.
Dengan begitu itu secara alami ini merupakan kali pertama bagi Cimi melihat Xiao Yan menelan esensi darah dewa asli. Cimi pada akhirnya bergumam dengan suara rendah bahwa hal ini benar-benar sesuatu yang tidak mungkin, terlebih lagi jika garis keturunan seperti itu bisa menyatu, garis keturunan dari klan dewa asli atau klan Genshin tidak akan terputus. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini duduk bersila dan menutup matanya serta mengabaikan perkataan dari Cimi. Hanya tekanan kuat ki dan darah yang pada saat ini keluar dari tubuh Xiao Yan. Cimi yang masih menggelengkan kepalanya pada saat ini tiba-tiba tertarik pada simbol yang muncul di antara alis Xiao Yan. Bintang pertama telah mengeras sepenuhnya dan pada saat ini segel bintang kedua mulai segera memadat. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini akan menerobos langsung ke tubuh dewa asli bintang kedua dan Cimi benar-benar terkejut. Cimi bahkan menggosok matanya dengan tidak percaya sambil bergumam sungguh sangat sial dan apakah yang sedang terjadi. Cimi pada akhirnya benar-benar melihat adanya dua segel bintang dua dari dewa asli. Cimi merasakan jantungnya berdebar kencang dan Cimi merasakan bahwa dirinya benar-benar telah tamat. Setelah beberapa saat segel bintang dua di antara alis Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah mengeras. Kekuatan fisik Xiao Yan sekali lagi akan ditingkatkan dan semakin kuat kekuatan fisik Xiao Yan maka hal ini berarti kekuatan keterampilan bertarung Xiao Yan juga akan berlipat ganda. Xiao Yan pun segera menghembuskan nafas panjang dan udara keruh dan Xiao Yan segera merasakan sensasi nyaman terpancar dari tubuhnya. Xiao Yan segera perlahan membuka matanya sebelum akhirnya menatap ke arah Cimi sambil tersenyum. Cimi pada saat ini merasa ada yang tidak beres begitu dirinya melihat senyum yang terpancar dari wajah Xiao Yan. Perasaan Cimi terasa buruk sementara Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Cimi. Xiao Yan bertanya apakah Cimi ingin keluar untuk bersenang-senang. Cimi langsung menggelengkan kepalanya dan dirinya pada saat ini tidak ingin termakan dengan pertanyaan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata sebaiknya Cimi memberikan Xiao Yan 10 tetes esensi darah lagi. Setelah itu Cimi bisa pergi sejenak untuk kembali mengisi esensi darah yang terpakai. Cimi seketika melotot dan bertanya apakah sesungguhnya yang diinginkan oleh Xiao Yan. Apakah dirinya pada saat ini berencana untuk menghabisi Cimi dengan meminta 10 tetes esensi dan darah lagi? Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bukankah ini tidak terlalu buruk? 10 tetes esensi dan darah ini dapat dengan cepat dipulihkan oleh Cimi. Cimi pun mengerutkan kening dan lanjut bertanya bukankah Xiao Yan juga memiliki klon dewa asli? Mengapa Xiao Yan tidak menggunakan esensi dan darah dari klon dewa asli saja? Xiao Yan mematap ke arah Cimi yang pada saat ini terlihat bingung dan Xiao Yan segera berbicara dengan serius. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan menggunakan esensi dan darah dari klon. Pada saat ini bukankah tubuh Cimi juga merupakan salah satu klon Xiao Yan? Cimi seketika terdiam mendengar apa yang barusan dikatakan oleh Xiao Yan. Meskipun Cimi pada saat ini masih bisa mengendalikan tubuhnya, tetapi jiwa Xiao Yan pada saat ini telah menempati seluruh tubuh dari Cimi. Dengan begitu maka akan dapat dengan mudah bagi Xiao Yan untuk menendang jiwa Cimi keluar dari tubuh miliknya. Cimi pada akhirnya hanya bisa mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Cimi hanya bisa menyerahkan 10 tetes esensi dan darah lagi kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun segera mengambil esensi dan darah yang diberikan oleh Cimi. Xiao Yan lanjut melambaikan tangannya dan berkata bahwa Cimi bisa pergi. Cimi juga jangan malas dan dirinya harus menyiapkan 20 tetes esensi lagi ketika mereka bertemu nanti. Cimi pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi sambil memaksakan senyumnya di hadapan Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya hanya bisa dengan paksa melesat pergi meninggalkan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera berteriak agar Cimi pada saat ini berhati-hati di jalan. Cimi pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiao Yan dan jari-jari Cimi di tinjunya hampir mulai berasap.
Begitu Cimi melarikan diri ribuan meter jauhnya, akhirnya Cimi pada saat ini tidak lagi bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Cimi segera berteriak bahwa orang ini benar-benar begitu keji, dirinya seperti iblis dan gelar reinkarnasi yang mulia ini tidak pantas untuk orang tersebut. Jika hal ini terus berlanjut, darah klon miliknya akan dihisap oleh vampir ini. Cimi harus menghentikan hal ini dan Cimi akan segera menemukan klon di dunia kuno keabadian dan iblis. Jika klon yang ditinggal oleh Cimi ini cukup beruntung untuk bertahan hidup, seharusnya dirinya telah menjadi makhluk yang kuat di keluarga tertentu pada saat ini. Dirinya akan bergabung untuk menghabisi iblis ini jika saatnya tiba. Mata Cimi pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh karena perasaan ditindas ini benar-benar terasa tidak nyaman. Bersama dengan hal tersebut, sebuah suara pada saat ini segera terdengar dari telinga Cimi. Suara tersebut berkata jika begitu permasalahannya maka dirinya berharap Cimi akan sukses. Cimi seketika mengangguk dan menjawab tentu saja dirinya akan berhasil. Sesaat kemudian Cimi tersadar dan bertanya-tanya siapakah sosok yang baru saja berbicara di telinganya. Cimi seketika terdiam sebelum akhirnya menyadari bahwa sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan. Cimi teringat bahwa jiwa Xiao Yan juga berada di tubuh Cimi. Jiwa Xiao Yan menempati seluruh tubuh Cimi dan Xiao Yan bisa mendengar semua yang dikatakan oleh Cimi. Bahkan pikiran Cimi juga pada saat ini benar-benar tidak akan luput dari pengawasan Xiao Yan. Cimi pada akhirnya hanya bisa berteriak dan tampak terlihat akan menangis. Cimi pun berkata ternyata hidup lebih buruk daripada kematian, seperti inilah rasanya. Mulai sekarang dirinya akan menjadi orang baik dan dirinya akan memberantas kejahatan yang ada di depan matanya. Sementara itu di sisi lain di Bintang Yumu, anggota keluarga Pan pada saat ini benar-benar menghadapi guncangan dari langit. Dengan gemuruh seluruh keluarga Pan pada saat ini langsung dihancurkan menjadi reruntuhan dalam beberapa saat. Tidak ada yang selamat dan keluarga Pan pada saat ini benar-benar telah dihancurkan secara total. Keluarga Wan juga pada saat ini tidak terkecuali. Sosok yang melakukan hal ini adalah sosok dengan segel bintang 7 di antara alisnya. Tidak ada perlawanan sama sekali dari sosok-sosok yang dihancurkan oleh klon dewa asli. Keluarga Pan dan keluarga Wan pada saat ini telah menghilang dari Bintang Yumu. Sesosok pada saat ini melesat kencang sebelum akhirnya melayang di atas keluarga Jin. Jin Dongming tiba-tiba memasang tatapan memohon dan berlutut tepat di hadapan klon asli Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Jin Dongming dengan ekspresi acuh tidak acuh. Xiao Yan segera berkata sebaiknya pada saat ini Jin Dongming ikut pergi dengan Xiao Yan. Dirinya pada saat ini akan pergi ke tempat orang suci iblis keabadian. Jin Dongming tampak terlihat kaget karena jelas sekali bahwa tempat ini bukanlah sesuatu yang berani dirinya bayangkan apalagi dirinya datangi. Jin Dongming pun sedikit terdiam dan segera mulai berbicara dengan sedikit hati-hati. Sosoknya berkata bahwa dirinya benar-benar tidak bisa memasuki alam orang suci iblis keabadian. Apakah pada saat ini senior benar-benar ingin pergi ke sana? Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan berkata bahwa Jin Dongming terlalu berisik. Jin Dongming pada saat ini langsung kaget dan dirinya benar-benar tidak berani membantah Xiao Yan. Sosoknya segera mengeluarkan kompas dan segera mengendalikan kompas tersebut meninggalkan Bintang Yumu. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di atas kompas dan tidak menganggur sama sekali. Xiao Yan masih memiliki waktu untuk pergi ke alam orang suci iblis keabadian. Xiao Yan juga pada saat ini teringat bahwa Xiao Yan harus mencari waktu untuk menyelesaikan beberapa tugas dari alam dewa kekacauan. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk terus-menerus menunda pemurnian pil yang diminta. Selain itu Xiao Yan juga harus mencari cara untuk bisa mengatasi jantung biru yang dimiliki oleh para Raja Roh. Xiao Yan yakin bahwa Xiao Yan hanya akan bisa menemukan jawaban mengenai hal ini dalam pertemuan alam dewa kekacauan.
Begitu memikirkan hal ini, akhirnya sebuah kuali obat segera mulai ditempatkan di atas kompas. Xiao Yan berencana untuk menyempurnakan ramuan yang diminta oleh 8 terlebih dahulu. Bagaimanapun nomor 8 telah berjanji untuk membantu Xiao Yan membuatkan armor. Xiao Yan pun memantapkan dirinya dan saat berikutnya seluruh kompas dipenuhi dengan bahan obat yang padat. Ledakan juga terjadi ketika api yang membakar menyebar di kuali obat. Iblis keabadian Daozi pada saat ini hanya bisa menonton dalam diam mengenai apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Begitu api menyebar dari kuali obat, kompas seperti tampak terselimuti oleh api. Iblis keabadian Daozi juga pada saat ini merasa bahwa dirinya tampak seperti bahan obat yang akan dimurnikan. Sosoknya pada saat ini tertegun menatap ke arah ribuan bahan obat yang dimurnikan secara langsung. Kecepatan pemurniannya juga luar biasa dan semuanya dilakukan dengan sangat terampil. Mata iblis keabadian Daozi melebar karena dirinya juga seorang alkemis. Dirinya juga segera menyadari bahwa keterampilan alkemis milik Xiao Yan ini telah berada di tingkat yang berbeda. Dirinya belum pernah melihat orang memurnikan obat seperti ini sebelumnya. Ribuan bahan obat dimurnikan pada saat yang bersamaan. Pengendalian api, intensitas api dan kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada saat ini tampaknya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini telah mempelajari resep yang diberikan oleh nomor 8. Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya bahwa ramuan ini disebut dengan pil King Xuan Ding Ling Ling. Dilihat dari bahan obatnya, fungsinya seharusnya berhubungan dengan kekuatan jiwa. Hanya saja pil ini tidak digunakan untuk proses pemulihan. Efek spesifiknya juga membuat Xiao Yan penasaran karena tidak ada indikasi kemanjuran obat mujarab pada resepnya. Tingkat obat ini juga telah mencapai tingkat dewa dan dengan pemahaman pemurnian sebelumnya, seharusnya Xiao Yan telah memahami kunci untuk menyempurnakan ramuan tingkat ini. Xiao Yan pada akhirnya segera berfokus dan setelah beberapa saat Xiao Yan mulai memasukkan bahan-bahan yang ada ke dalam kuali. Iblis keabadian Daozi di samping pada saat ini menjadi semakin terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Meskipun dirinya tidak mengetahui sebagian besar bahan obat, tetapi dirinya telah mendengar tentang beberapa bahan obat umum yang bagus. Dirinya tentu mengetahui bahan-bahan yang terkenal karena kesulitannya dalam pemurnian. Namun pada saat ini Xiao Yan benar-benar memurnikan semuanya dengan begitu cepat. Api 3 warna yang saling terkait di depannya juga pada saat ini terpantul di mata iblis keabadian Daozi. Ditambah dengan operasi Xiao Yan yang sempurna dan mempesona dalam waktu yang cukup singkat. Sosoknya pada saat ini benar-benar bisa mencium aroma obat yang menyebar. Tanpa sadar iblis keabadian Daozi pada saat ini segera berkata bahwa hanya ada segelintir alkemis tingkat ini di seluruh alam iblis kuno keabadian. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata ternyata seperti itu. Jika begitu permasalahannya para alkemis di dunia ini memiliki kualitas rata-rata. Iblis keabadian Daozi pada saat ini terkejut dan melotot menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan bahkan pada saat ini dapat mengalihkan perhatiannya dan menjawab perkataan dari iblis keabadian Daozi. Hal ini pada akhirnya segera membuat iblis keabadian Daozi semakin terkesan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa jumlah alkemis di alam iblis keabadian kuno sangat sedikit, proporsi alkemis yang kuat juga sangat tidak mencukupi, oleh karena itu ramuan tingkat tinggi adalah harta karun terbaik di dunia kuno iblis keabadian. Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya begitu mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh iblis keabadian Daozi. Jika apa yang dikatakan oleh iblis keabadian Daozi ini benar, tentu hal ini akan menjadi kabar baik bagi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain iblis keabadian Daozi kembali menjelaskan mengenai pil kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata misalnya beberapa pil yang meningkatkan peluang terobosan adalah yang paling sulit untuk dimurnikan. Dengan begitu harganya juga akan sangat mahal di alam iblis keabadian kuno.
Pil di tingkat ini juga benar-benar telah dicari oleh banyak orang yang berkuasa. Xiao Yan pada saat ini terdiam dan Xiao Yan tidak menjawab perkataan dari iblis keabadian Dao Zi. Xiao Yan terus berfokus pada proses pemurnian hingga pada akhirnya proses penggabungan telah sampai pada akhirnya. Xiao Yan pada saat ini melewati proses pemadatan dan Xiao Yan segera menekan nyala api miliknya. Setelah beberapa saat segera melambaikan tangannya dan melihat hal ini iblis keabadian Dao Zi segera merasa rileks dan bahagia ketika menghirup aroma pil. Sosoknya pada saat ini bergumam dengan penuh semangat bahwa pemurnian telah berhasil. Ramuan ini setidaknya telah mencapai tingkat setengah dewa. Dirinya cukup beruntung melihatnya sekali dan dirinya tidak menyangka bahwa dirinya akan melihatnya lagi. Begitu selesai berbicara iblis keabadian Dao Zi pada saat ini terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Dirinya awalnya berpikir Xiao Yan akan mengakhiri proses pemurnian, namun Xiao Yan yang melambaikan tangannya, ternyata pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk terus menyempurnakan ramuan tersebut. Yang lebih mencengangkan lagi setelah beberapa saat ternyata Xiao Yan tidak hanya memurnikannya sebanyak 2 kali tetapi melainkan 3 kali. Dengan keterampilan yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan proses pemurnian ketiga kalinya ini juga berjalan dengan lancar. Iblis keabadian Dao Zi pada saat ini bahkan tidak berani mengedipkan matanya. Tampaknya dirinya takut melewatkan adegan paling menarik dalam proses pemurnian obat yang tidak pernah dirinya lihat. Sesaat kemudian pada akhirnya kuali obat bergetar dan iblis keabadian Dao Zi pada saat ini terkejut dengan jantungnya yang tiba-tiba berdetak semakin cepat. Sosoknya pada saat ini berpikir tampaknya Xiao Yan akan meledakkan kualinya dan proses pemurnian akan berakhir dengan kegagalan. Namun spekulasinya pada saat ini benar-benar meleset sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini terlihat tertegun. Iblis keabadian Dao Zi segera melihat pil yang pada akhirnya benar-benar terbentuk di bawah tekanan Xiao Yan. Melihat ramuan murni yang mengambang di kuali obat yang tampak seperti kaca, sosoknya pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa pemurnian tampak benar-benar berhasil. Dirinya benar-benar cukup beruntung untuk menyaksikan pemurnian ramuan tingkat dewa. Hal ini sangat luar biasa dan tidak lagi dapat dipercaya. Iblis keabadian Dao Zi tampak terlihat sangat bahagia dan sepertinya dirinya telah melupakan situasi yang dirinya alami pada saat ini. Sementara itu Xiao Yan melambaikan tangannya dan pil King Xuan Dingling pada saat ini berhasil dimurnikan. Pil ini mengambang di atas telapak tangan Xiao Yan dan setelah ramuan dewa ini berada di udara, ramuan itu mulai meluap dengan udara putih yang menyebar ke segala arah. Melihat pil yang berada di hadapannya beberapa pemikiran aneh pada saat ini segera melintas di hati Xiao Yan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya bahwa jika Xiao Yan melihat sebuah bintang dari kejauhan hal itu terlihat seperti pil di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bergumam di dalam hatinya mungkinkah bintang-bintang di langit ini juga merupakan sesuatu yang dimurnikan oleh makhluk yang begitu kuat. Xiao Yan pada saat ini merasakan kejernihan di dalam hatinya begitu Xiao Yan memikirkan mengenai hal ini. Selanjutnya Xiao Yan merasakan adanya momentum yang terpancar dari tubuh Xiao Yan dan sepertinya kekuatan Xiao Yan di langkah kelima akan kembali meningkat. Xiao Yan pada saat ini tidak kekurangan sumber energi untuk menerobos. Pada saat ini terobosan Xiao Yan bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan secara pasti. Terobosan ini juga tidak bisa dicapai dengan menyerap sumber energi atau kekuatan keabadian. Apa yang dibutuhkan adalah persepsi halus tentang ada atau tidak adanya suatu keberadaan. Xiao Yan pada saat ini harus bisa melihat kebenaran dan kebohongan. Terobosan berikutnya mungkin bisa saja berjalan mulus atau juga mungkin akan berlangsung dengan sulit. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun menghela nafas dan bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara siulan di belakang Xiao Yan dan karena mereka bergerak sangat lambat pada saat ini klon dewa asli dan Jin Dongming telah sampai di tempat Xiao Yan.
Begitu sampai klon dewa asli pada saat ini segera bergegas ke arah Xiao Yan dan segera menghilang di bawah bayangan Xiao Yan. Jin Dongming juga pada saat ini melangkah ke kompas di mana Xiao Yan berada dan secara alami dirinya melihat keberadaan dari iblis keabadian Daozi. Mata mereka saling bertabrakan dan mereka terdiam untuk sesaat. Iblis keabadian Daozi adalah orang yang pertama yang menunjukkan senyuman pahit di wajahnya. Meskipun dirinya tidak mengatakan apapun, Jin Dongming pada saat ini tampaknya telah mengerti apa yang dialami olehnya. Selanjutnya Jin Dongming melihat bola cahaya di belakangnya dengan banyak sosok di dalamnya yang masih tertidur. Yang Jin Dongming tidak mengerti adalah mengapa Xiao Yan bisa terbangun di antara ribuan orang kuat ini. Secara logika apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini hampir tidaklah mungkin. Selain itu sekarang iblis keabadian Daozi juga tampak dengan jelas telah terkendali oleh Xiao Yan. Jin Dongming juga pada saat ini tidak berani bertanya dan dirinya hanya bisa duduk di samping dengan patuh. Jin Dongming dan iblis keabadian Daozi pada saat ini hanya bisa menonton pil yang berada di atas telapak tangan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa setelah Xiao Yan menyempurnakan pil untuk nomor 8, Xiao Yan masih memiliki pil yang harus disempurnakan untuk nomor 4 dan 5. Jika ada cukup waktu, Xiao Yan pada saat ini berencana untuk kembali memurnikan pil. Namun pada saat ini lubang cacing yang disebutkan oleh iblis keabadian Daozi tampak telah berada di hadapan mereka. Lubang cacing tersebut berwarna hitam seperti tinta seolah-olah dapat menelan bahkan cahaya sekalipun. Selanjutnya Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada daya hisap yang semakin kuat. Dalam waktu singkat Xiao Yan pada akhirnya telah berada di dalam lubang cacing tanpa disadari. Xiao Yan tidak terus mempedulikan hal ini dan Xiao Yan terus bermain-main dengan bahan obat. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk terus menyempurnakan pil yang diminta oleh nomor 4 dan nomor 5. Xiao Yan mengambil ramuan dari keduanya dan Xiao Yan segera memeriksa kedua ramuan tersebut. Xiao Yan memutuskan untuk memurnikan pil dengan resep yang lebih mudah terlebih dahulu. Bagaimanapun juga waktu yang dimiliki oleh Xiao Yan pada saat ini terbatas. Oleh karena itu lebih baik bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil yang lebih mudah sesegera mungkin karena sudah waktunya untuk menjemput Bude Yanti dari pengajian.